Halo dan selamat datang di video saya kali ini. Nama saya Christopher Jeremy Wijaja, saya kelas 10C absen 7, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Papua dan cara penyebarannya seperti apa. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita membahas tentang kerajaan Islam di Papua. Yang pertama, awal masuknya Islam di Papua. Ada beberapa pendapat tentang awal masuknya Islam di Papua. Yang pertama, datang di Papua pada tahun 1630, disebarkan dari Aceh oleh Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar ini digambar di pojok kiri bawah. Yang kedua, diperkenalkan di Jazirah Onin atau Patimunin Fakfak oleh seorang sufi bernama Muas Al-Katan. Muas Al-Katan adalah sosok di pojok kanan bawah. Khusus di Fakfak, agama Islam disebar oleh pedagang Bugis bernama Hawaten Atamimi dengan proses khitanan atau sunatan. Hawaten Atamimi ini adalah sosok di pojok kanan atas. Islam di Papua berasal dari Bacan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Bakir, Sultan Muhammad Al-Bakir ini mencanangkan syair Islam di seluruh negeri seperti Sulawesi, Filipina, Kalimantan, Nusa Tenggara, Jawa, dan Papua. Sultan Muhammad Al-Bakir ini digambarkan di pojok kiri atas. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Islam masuk ke Papua karena pengaruh kerajaan-kerajaan di Maluku Utara, seperti Kerajaan Ternate dan Tidore. Berdasarkan sumber yang ditemukan, Kesultanan Tidore menyebut bahwa pada tahun 1443, Sultan Ibnu Mansur memimpin ekspedisi ke daratan Tanah Besar atau yang disebut dengan Papua. Sultan Ibnu Mansur ini adalah sosok di pojok kiri bawah. Setelah tiba di Pulau Misol dan Raja Ampat, ia mengangkat Kaicil Patrawar dengan gelar Komalogura Besi, kemudian dikawinkan dengan putra Sultan Ibnu Mansur bernama Boki Taibah. Kaicil Patrawar adalah sosok di pojok kanan bawah. Untuk mengenal sedikit tentang kerajaan yang ada di Papua, berikut adalah daftarnya dan beberapa gambar. Yang pertama di pojok kiri bawah itu adalah gambar dari kerajaan Waigeo. Yang ada di pojok kanan bawah adalah kerajaan Misol dan di pojok kanan atas adalah kerajaan Sailolof. Sekarang kita masuk ke proses penyebaran Islam di Papua. Proses penyebaran Islam di Papua ini berpusat di Kaimana, dibawa oleh Iman Sikir pada tahun 1405. Penyebaran dilakukan dengan perdagangan dari Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Pada tahun 1898, perkembangan Islam semakin membesar ketika Naroe menggantikan Dufin, ayahnya sendiri, sebagai Raja Seran Kaimana V. Pada saat itu, Naroe menikah dengan anak kepala suku di Kaimana. Berdasarkan sumber yang ditemukan, Islam di Papua sebagian besar dipengaruhi oleh Islam di Sumatera dan di Maluku melalui seni. Islam di Papua sudah ada sejak abad ke-16 hingga abad ke-17. Perkembangan yang paling menonjol ada di abad ke-20. Di slide ini kita dapat menggarisbawahi beberapa poin. Yang pertama, Islam disebarkan melalui dua cara, yaitu pernikahan dan seni. Pernikahan melalui perkawinan anak kepala suku Kaimana dengan Naroe. Seni dibuktikan dengan adanya tifa dan rebana dari kerajaan Islam di Sumatera dan kerajaan Islam di Maluku. Lalu kita masuk ke hambatan-hambatan yang ada selama proses penyebaran. Yang pertama ada letak geografis Papua. Tanah Papua secara geografis terletak di daerah pinggiran Islam di Nusantara, sehingga Islam di Papua luput dari kajian para sejarawan lokal maupun asing. Lalu yang kedua ada perbedaan pendapat. Papua juga masih terjadi silang pendapat di antara pemerhati, peneliti maupun para keturunan raja-raja di Raja Ampat. Papua juga masih terjadi silang pendapat di antara pemerhati, peneliti maupun para keturunan raja-raja di Raja Ampat Sarong, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni Maknowari. Di antara mereka saling mengklaim bahwa Islam lebih awal datang ke daerahnya yang hanya dibuktikan dengan tradisi lisan tanpa dukungan dengan bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti arkeologis. Nilai-nilai hidup yang saya dapat dari proses penyebaran Islam ini. Papua yang secara geografis berada di sisi paling timur Nusantara masih bisa terpengaruhi oleh Islam dari barat Nusantara. Hal ini membuktikan bahwa kita dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal baik sejauh apapun kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian yang sudah menonton. Dan maaf jika di video ini banyak salah sebut. Saya Christopher Jeremy Wijaja. Sampai jumpa dan terima kasih.